Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, Bu Riana mohon maaf tidak bisa mengajar. Jadi, Bu Riana akan membahas beberapa soal PTS kemarin ya. Soal-soal yang akan kita bahas itu adalah soal-soal yang kemarin kalian banyak yang salah. Di antara kalian ya banyak yang mengalami kesalahan, jadi akan Bu Riana bahas pada rekaman kali ini. Oke, izin Bu Riana akan share soalnya. Sebentar. Nah, kita akan mulai beberapa soal yang di situ beberapa di antara kalian banyak yang salah. Di antara nomor 10, 11, 17, 20, dan 21. Kita mulai dari nomor 10 ya. Nah, di sini kita lihat soalnya diketahui pola bilangan 1, 4, 8, kemudian ada 2 bilangan yang kosong yang belum diketahui, kemudian 25, 50, dan 53. Nah, ini polanya seperti apa? Nah, kita harus jeli ya dalam mengamati pola seperti ini. Kita lihat dari 1 ke 5, ini, dari 1 ke 4, ini adalah nambah berapa ini? Nambah 3 ya. Kemudian dari 4 ke 8, di sini dikalikan ya, kalikan 2. Ya, nambah 3 kali 2. Kalau kita lihat yang di sini, ini juga nih. Ini kan dikalikan 2, kemudian di sini nambah 3. Jadi polanya adalah tambah 3, kemudian kali 2. Berarti ini setelah tambah 3 kali 2, berarti apa ini? Berarti tambah 3. 8 tambah 3 berapa? 8 tambah 3, 11. Nah, setelah tambah 3, apa polanya? Kali 2. Ya, 11 kalikan 2, 11 kali 2, 22. Jadi, yang kosong di sini adalah 11 dan 22. Begitu ya. Nah, berarti jawabannya apa di sini? Jawabannya yang C, 11 dan 22. Kemudian yang nomor 11. Nah, 11 ini adalah barisan aritmatika bertingkat. Kita lihat polanya di sini ya. Yang pertama ada berapa lingkaran di sini? 1, 2, 3. Ada 3 lingkaran ya. 3. Kemudian yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kemudian barisan yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, polanya seperti apa? Ini adalah pola barisan bertingkat ya. Pola barisan bertingkat itu seperti apa? Lihat di sini, ini nambahnya berapa? Nambah 3, kemudian nambah 4, kemudian nambah 5. Nah, yang ditanyakan adalah pada suku ke 30 ya, banyaknya lingkaran pada suku ke 30. Nah, ini kan berarti kita akan banyak sekali ya menambahkannya. Sebenarnya bisa aja ditambahkan, misalnya nambah 6 jadi 21, tambah 7 ya. Nambahnya kan satu-satu terus ya. Jadi berapa ini? 28. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah pola ke 30, jadi kalau kita tambah-tambahkan terus seperti ini kan jadinya lama ya, ngitungnya lama, panjang sekali. Nah, kita ada rumusnya sebenarnya ya untuk barisan aritmatika bertingkat. Nah, ini bertingkatnya seperti apa maksudnya? Nah, ini kalau selisihnya ini kita lihat selisihnya dari 3 ke 4 ini kan 1 ya. Ini 1, ini juga 1, ini juga 1 ya, nambahnya 1-1 terus nih. Nah, di sini nambah 1, sini juga bertambah 1, bertambah 1.
Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika bertingkat. Nah, kita bisa pakai rumus di sini. Liana hitung di atas ini ya. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali beda ditambah N kurang 1 dikalikan N kurang 2 dibagi, ya, N kurang 2 ini, dibagi 2, kemudian dikalikan C, dikali C. Nah, A, B, C itu yang mana ini? A, ada B, ada C gitu ya. A itu adalah suku yang pertama. Nah, ini suku yang pertama, ini A-nya, berarti suku pertamanya adalah 3. Kemudian B itu adalah beda yang pertama kali ini ya. Beda pertama kali ini, B. Kemudian C itu adalah bedanya yang sama ini ya. Tingkat yang kedua, di sini kan beda yang tingkat keduanya ini kan sama ya. Berarti C-nya 1. Ya. C-nya 1 ya. Jadi A-nya 3, B-nya 5, C-nya 1. Tinggal kita masukkan ke rumus. Kita mencari pola barisan ya, atau pola lingkaran pada lingkaran pada pola yang ke-30. Berarti U30. U30 kita cari, A-nya kita masukkan berapa di sini? A-nya 3 ditambah N-1. N-nya 30 ya di sini. 30 dikurang 1 kali beda. Bedanya berapa? B-nya itu 3. Maaf, ini bukan B-nya, bukan beda, tapi B saja ya. B itu 3. Kemudian ditambah N kurang 1. N-nya kan 30 ya. Berarti 30 kurang 1 dikalikan N-2. Berarti 30 kurang 2 dikali C. C-nya berapa nih? C-nya adalah 1. Panjang ya caranya ya. Terus dibagi 2. Dan tinggal kita hitung. Berarti 3 ditambah 30 kurang 1 itu 29. 29 kali 3 ya. Ditambah 30 kurang 1, 29. 30 kurang 2, ini kali ya. 30 kurang 2 itu 28. Dibagi 2, dikalikan 1. Kali 1 itu tetap ya. Bilangan itu sendiri kan. Kemudian 3 ditambah 29 kali 3, berapa 29 kali 3? 9 kali 3, 27 ya, 7, nyimpen 2, 2 kali 3, 6, 6 tambah 2, 8, 87. Ditambah, ini bisa coret 14. Ya. 29 kali 14, 29 kali 14 itu 406. Ya, 406. Tinggal dijumlahkan semua. 3 tambah 87, 90 ya, 90 tambah 406, 496. Ya, 496. Jadi jawabannya 496. Bisa kita lihat ya ke bawah. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jadi ini memang barisan aritmatika bertingkat ini lumayan, kalau pakai rumus lumayan panjang rumusnya. Kita terpaksa pakai rumus karena di sini yang dicari pola ke-30. Kalau misalnya yang dicari pola ke-10 gitu ya, itu mendingan diurutkan seperti ini. Oke. Baik, kita akan lanjut. Biar dulu ya. Mana anometnya? Oke, gimana untuk yang nomor 10 dan 11 bisa ya, insya Allah ya. Kita akan lanjut yang nomor 17. Kita lihat 17. 17. Nah, 17 ini emang tipe soal yang dari Bu Ina ya. 17, 20. Nih, 17 dulu kita lihat. 17. Diketahui titik P negatif 5,7 dan Q 0,-2. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah kalau ada soal seperti ini akan
lebih mudah bila kita gambar terlebih dahulu. Kita gambar dulu ya. Nomor 17. Kita gambar koordinat kartesiusnya. Negatif 5,7, berarti ke kiri 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5,7. 7 berarti ke atas ya. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya 7 di sini. Jadi titiknya P ada di sini. Titik P di sini. Ya, negatif 5, negatif 5, negatif 7. Sini ya. Negatif 5, negatif 5,7. Kemudian titik Q 0, negatif 2. 0, negatif 2 berarti sini. Ini Q. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah, nah kita lihat, titik P berjarak negatif 5 satuan dari sumbu X. P berjarak negatif 5 satuan dari sumbu X dan 7 satuan dari sumbu Y. Salah ya, dari sumbu X kan, lihat, dari sini ke sini, P, jarak terhadap sumbu X, ini berapa? Ya, dari 0 ke 7 kan? Jadi, kan ini sumbu X-nya. Titik P, jarak terhadap sumbu X-nya berapa ini? Berarti kan sama dengan yang ini kan, 0 sampai 7 kan? Berarti ini jarak terhadap sumbu X-nya harusnya 7. Kemudian jarak terhadap sumbu Y-nya berapa ini? Ya, dari 0 sampai negatif 5. Jadi jarak tidak ada yang negatif ya, seperti yang Bu Riana jelaskan sebelumnya, bahwa jarak itu selalu positif. Jadi titik P di sini adalah jaraknya 5. Ya, terhadap sumbu X, sumbu Y-nya 5. Jadi titik P ini jarak terhadap sumbu X-nya 7, jarak terhadap sumbu Y-nya 5. Jadi pernyataan yang A salah ya, titik P berjarak 5 salah. Kemudian titik P berada di kuadran 4. Betul apa salah? Salah ya. Kuadran ini kan kuadran 1, 2, 3, 4. Harusnya kuadran 4 itu ada di sini. Coba yang C, titik Q berjarak 0 satuan dari sumbu Y. Q 0 satuan dari sumbu Y. Q-nya itu kan 0, negatif 2 ya. Q itu 0, negatif. Oh, maaf salah. 0, negatif 2 itu berarti di sini. Nih. Salah ya, Q-nya bukan di sini, salah. Maaf. Ya. Q 0, negatif 2 itu di sini. Kita lihat titik Q berjarak 0 satuan dari sumbu Y. Betul ya, ini berada di sumbu Y. Berarti 0 satuan terhadap sumbu Y. Dan 2 satuan terhadap sumbu X. Kita lihat dari sumbu X kan dari sini ke sini ya, 2 satuan. Berarti betul ya jawabannya yang C. Ya, yang betul C. Kalau di pernyataan D, titik Q berada di kuadrat 1. Salah ya, karena titik Q ini berada di sumbu Y, bukan di kuadran 1. Begitu, oke? Paham ya? Oke, baik. Kita lanjut. Nomor 20 dan 21. Oke, kita lanjut lagi nomor 20 dan 21 yang banyak salah nih. Ya. Nomor 20 dulu ya, nomor 20. Nomor 20 pertanyaannya adalah posisi kantor polisi terhadap taman kota. Kantor polisi terhadap taman kota. Artinya seperti apa sih kalimat posisi kantor polisi terhadap taman kota? Itu artinya adalah kita mencari posisi kantor polisi, patokannya taman kota. Ya. Nah, posisi kantor polisi dengan patokan taman kota itu seperti apa? Kan berarti gimana nih? X-nya itu ke kanan kan? Ke kanan 6 satuan, kemudian ke bawah berapa satuan ini? Ini kan negatif 6, terus ke sumbu Y ini adalah
6 satuan ya ke kanannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan, kemudian ke bawah berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ke bawah 4 satuan. Jadi jawabannya yang mana? Nah, yang A, 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Yang A. Oke, terakhir nih, Bu Diana bahas soal-soal yang banyak salah di antara kalian, yaitu nomor 21. Nomor 21, pertanyaannya adalah koordinat titik A terhadap titik B. Jadi, kita disuruh mencari koordinat titik A kalau patokannya B, gitu ya. Nah, A ini kalau dia dilihat dari B seperti apa? Caranya di sini lihat, kita X-nya dulu ya, X-nya dulu ke kanan apa ke kiri? Ya, ke kiri atau ke kanan? Ya, B menuju A itu kan ke kiri ya. Ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3. Kalau ke kiri 3 langkah, berarti dia X-nya itu negatif 3. Ya kan, berarti ini ke kiri kan. Ke kiri 3 langkah. Ya. 1, 2, 3. Ke kiri 3 langkah, maka koordinatnya ya, itu negatif 3. Kemudian sampai sini kan. Kemudian dari titik ini dia ke atas atau ke bawah? Ke bawah kan. Ke bawah berapa langkah? 1, 2. Kalau ke bawah itu juga negatif. Jadi, kalau kita mencari koordinat, itu ya, kalau ke kiri itu negatif, kalau ke kanan positif. Kalau ke atas itu positif, ke bawah negatif. Jadi, koordinat titik A terhadap titik B, ya, koordinat titik A dengan patokan B, itu adalah negatif 3, negatif 2. Ya, negatif 3, negatif 2. Yaitu yang B. Oke, bisa dipahami teman-teman semuanya? Cukup jelas ya? Oke, dalam kesempatan ini, Bu Diana tidak banyak membahas, ya. Bu Diana rasa hanya 5 soal itu saja yang kalian banyak mengalami kesalahan. Jadi, silahkan disimak baik-baik rekaman video ini. Ya, kalau masih belum jelas juga, ulangi lagi. Ya, kalau belum jelas juga, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.